Ini salah satu korban persekusi. Nama beliau Kang Aung Mauludin dari Banser. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri mobil saya dihancurkan dari depan, belakang, samping, spion semua dihancurkan. Dan saya melihat kedua pengawal Banser digebugin rame-rame seperti mereka gebugin maling di jalanan. Halo, assalamualaikum. Roy Surya. Langsung bersuara aja langsung. Saya di sini sebagai Banser. Nama saya Aung Mauludin. Tugas saya cuma mengawal Abah Kiai Ihsan. Karena Abah Kiai Ihsan mendadak dihadang di tengah jalan, saya refleks otomatis turun dari motor dan menghadang mereka sambil berteriak-teriak Ki Imad. Cuma saya juga udah ngomong nggak ada Ki Imad. Tetap mereka maksa sampai pakai helm dipukul. Saya cuma membela diri, langsung dikeroyok dari belakang, samping, depan, hanya untuk mengamankan Kiai aja. Saya bersama dengan beberapa dulur kita. Di samping kanan saya ini ada Kiai Ihsan. Beliau juga Dewan Sesepuh PWI dan juga merangkap sebagai Ketua MWCNU Roy Surya MWCNU Cikarang Utara. Dan juga ada di samping kiri saya, ini salah satu korban persekusi. Nama beliau Kang Aung Mauludin dari Banser. Juga di samping beliau ada Ki Anom, ini Panglima PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat. Dan juga ada Kiai Asep selaku tuan rumah kami sedang ada di Pondok Pesantren Manbau Ulum sebagaimana tempat transit dari rencana lokasi acara yang kita akan datangi. Juga ada Kang Renaldi selaku panitia juga di Kerawang. Juga di sebelah kanan tadi ini juga ada beberapa, yang ini nih yang ada korban juga santri NU yang menjadi korban persekusi dari kelompok preman radikal pendukung Khabib. Nanti juga ada santrinya beliau juga, ada supir ya, yang mengamankan juga dari ini. Jadi saya jelaskan kronologinya ya, Kiai. Jadi per hari ini ada undangan dari Kiai Junaid Al-Baghdadi di Kerawang untuk acara Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana beliau adalah penasehat ya, dan kasepuhan dari PWI, di mana PWI esok hari di malam Senin itu mau ada acara pelantikan di Kerawang. Nah, ketika ada pelantikan Kerawang, acara H-1 ya kita rencana diundang buat silaturahim persiapan untuk acara besok. Nah, jadi acaranya Kiai Junaid Al-Baghdadi ini sudah ada pengamanan yang full di lokasi acara. Nah, terus kami beberapa dari PWI ini diundang. Undangan utama yang diharapkan sebenarnya memang adalah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, itu dan untuk kalau besok ya Kiai Umat dan juga Kiai Abbas Buntet. Nah, yang per hari ini yang diharapkan hadir Kiai Abbas sama Kiai Imat tidak pada bisa hadir. Rencana diwakili oleh petinggi-petinggi PWI yang bisa hadir. Dalam hal ini saya, Kiai Ihsan dan Ki Anom tadi, yang insya Allah berupaya berniat baik menghadiri undangan dari Kiai Junaid. Nah, dari panitia ada instruksi untuk kami tempat transit adalah di pesantren Manbau Ulum. Nah, ternyata ketika dan ada pengamanannya sekedar dari Banser, karena polisi-polisi adanya di lokasi acara. Di tempat transit itu pengamanannya baru Banser, belum ada polisi. Nah, awalnya pihak panitia mengira akan aman-aman saja karena ada kabar kan Kiai Imad tidak hadir. Jadi kalau Kiai Imad nggak hadir, disangkanya akan fine-fine saja gitu, Gus Yai. Nah, ternyata ketika kami sudah berkumpul di tempat transit, lagi siap-siap untuk menuju lokasi acara sekitar jam 9:30. Nah, itu ternyata di luar tuh dihadang. Ada orang-orang tentu yang mencari-cari Kiai Imad. Dan juga perlu diketahui, ternyata beberapa hari sebelumnya itu juga sudah ada ancaman pembunuhan untuk Kiai Imad, mau dipenggal kepalanya oleh salah satu preman di Kerawang sini. Namanya besok itu jangan. Ya.
Cimacan. Cimacan. Itu kode namanya Cimacan. Si Cimacan lah ya. Itu ada sudah mengasih ancaman kepada WA-nya panitia. Nah, jadi ternyata ada ancaman-ancaman pembunuhan, mereka berupaya mencari-cari Kiai Imad, tapi ternyata Kiai Imad nggak ada. Ternyata ada yang mengenal saya, mengenal Mogi gitu. Dari pas kita keluar dari lokasi pesantren mau menuju mobil, itu sudah ada penghadangan. Nah, tapi saya sempat ditarik-tarik segala macam, tapi saya juga bisa masuk, diselamatkan oleh baik panitia Kiai Asep, bagi tuan rumah, dan juga oleh saudara saya tadi ini, Kiai Ihsan, selaku Roy Suryah MWCNU Cikarang Utara. Ini yang sudah menyelamatkan. Saya dimasukkan ke dalam mobil beliau, Pajero. Mobilnya itu Pajero, dan ada lambang NU-nya. Nah, kemudian kami menuju lokasi acara, dikejar oleh massa motor itu, dihadang, kaca mobil dipecahkan, spion dipecahkan, dan anggota yang mengawal ngiring kami, satu orang banser dan satu orang santri tapi berjaket banser, itu dikeroyok dan dipukul sehingga lebam dan memar gitu. Yang menyerang kurang lebih 100 massa lah, 100 orang massa. Jadi bukan hanya sekedar berdemo, tapi mereka ibaratnya kayak sweeping, yang mencari-cari Kiai Imad, dan ketika yang ada saya dikejar gitu. Nah, jadi emang sudah ada upaya sweeping, bahkan juga sudah ada ancaman pembunuhan untuk memenggal kepala Kiai Imad, dan juga yang perlu diketahui, mobil dipecahkan, banser dikeroyok, dan juga ada lambang NU. Nanti Kiai Ihsan juga bisa memberikan penjelasan juga. Sangat prihatin, karena kita diundang adalah untuk ke acara agama, acara haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak menyangka ada hal-hal orang yang mengaku beragama Islam tapi menggunakan gerakan radikal. Ya ibaratnya ini udah kayak takfiri saja ini, karena sudah ada yang kayak ibarat menghalalkan darahnya Kiai Imad dan lain sebagainya. Termasuk ini masuk juga nih kepada kriteria SAT MUI, sehingga harus menjadi perhatian banyak pihak. Jadi tidak hanya pihak kita saja, tapi ini ya pihak ulama, pihak umaro ini harus sudah mengambil kepedulian, termasuk dari petinggi-petinggi NU, karena anggota Banser dan Roy Suryah MWCNU Cikarang Utara juga menjadi korban. Jadi ini ada banyak pihak yang menjadi korban, perlu perhatian kita bersama dan doa kita bersama juga. Jadi insya Allah kami juga sudah mulai komunikasi dengan pihak keamanan, dan insya Allah kita meskipun ada persekusi ini tidak akan gentar untuk terus meneruskan melanjutkan perjuangan. Nah, kita mendukung kajian tesis Kiai Mani Usman, kita juga mendukung bahwasanya para petinggi, para ulama ini terus untuk bersuara, jangan takut, jangan gentar, bahwasanya para kabib dan para gerakan radikal pendukungnya ini tetap harus diwaspadai. Mereka sudah banyak melakukan penyesatan di masyarakat. Bahkan sudah kami teliti 5 diantaranya masuk kepada kriteria SAT MUI. Mereka mengajarkan gerakan radikalisme. Jadi di kepolisian, deradikalisasi itu penting untuk bergerak. Dan ini kita harus menjadi perhatian bersama-sama. Mari kita bersuara bersama-sama. Hal-hal ini tidak bisa didiamkan saja. Dan juga bukti ini juga menjadi konspirasi kelompok Habib. Karena ternyata upaya persekusi ini direkam oleh pihak mereka dan disiarkan juga oleh Sayyid Bahar bin Smith Official. Artinya ini Bahar bin Smith dan kroni-kroninya ini terlibat dalam upaya berencana. Sudah sistematis. Jadi ini bukanlah karena kalangan warga Kerawang yang ibaratnya antipati, tapi ini sudah sistematis. Kelompok mereka berupaya memframing seakan-akan Kiai Imad ini ditolak warga dan lain sebagainya. Padahal tidak ada undangan ceramah untuk Kiai Imad, hanya kita ini diundang oleh Kiai Junaid untuk hadir ke acara haul beliau, sedangkan acara utama adalah besok di PWI ada pelantikan di Pulau Bata Kerawang. Dan insya Allah acara pelantikan PWI juga terus akan berjalan, kita tidak gentar dalam membela kebenaran dan keadilan. Nah, dari saya demikian dulu, dilanjutkan oleh yang lain dulu nih. Ya gitu Gus Yai. Nah, ternyata ketika kami sudah berkumpul di tempat transit, lagi siap-siap untuk menuju lokasi acara sekitar jam 9:30. Nah, itu ternyata di luar tuh dihadang. Ada orang-orang tentu yang mencari-cari Kiai Imad. Dan juga perlu diketahui, ternyata beberapa hari sebelumnya itu juga sudah ada
ancaman pembunuhan untuk Kiai Imad, mau dipenggal kepalanya oleh satu preman di Kerawang sini. Namanya besok itu jangan. Ya. Cimacan. Itu kode namanya Cimacan. Si Cimacan lah ya. Itu ada sudah mengasih ancaman kepada WA-nya panitia. Nah, jadi ternyata ada ancaman-ancaman pembunuhan, mereka berupaya mencari-cari Kiai Imad, tapi ternyata Kiai Imad nggak ada. Ternyata ada yang mengenal saya, mengenal Mogi gitu. Dari pas kita keluar dari lokasi pesantren mau menuju mobil, itu sudah ada penghadangan. Nah, tapi saya sempat ditarik-tarik segala macam, tapi saya juga bisa masuk, diselamatkan oleh baik panitia Kiai Asep, bagi tuan rumah, dan juga oleh saudara saya tadi ini, Kiai Ihsan, selaku Roy Suryah MWCNU Cikarang Utara. Ini yang sudah menyelamatkan. Saya dimasukkan ke dalam mobil beliau, Pajero. Mobilnya itu Pajero, dan ada lambang NU-nya. Nah, kemudian kami menuju lokasi acara, dikejar oleh massa motor itu, dihadang, kaca mobil dipecahkan, spion dipecahkan, dan anggota yang mengawal ngiring kami, satu orang banser dan satu orang santri tapi berjaket banser, itu dikeroyok dan dipukul sehingga lebam dan memar gitu. Yang menyerang kurang lebih 100 massa lah, 100 orang massa. Jadi bukan hanya sekedar berdemo, tapi mereka ibaratnya kayak sweeping, yang mencari-cari Kiai Imad, dan ketika yang ada saya dikejar gitu. Nah, jadi emang sudah ada upaya sweeping, bahkan juga sudah ada ancaman pembunuhan untuk memenggal kepala Kiai Imad, dan juga yang perlu diketahui mobil dipecahkan, banser dikeroyok, dan juga ada lambang NU. Nanti Kiai Ihsan juga bisa memberikan penjelasan juga. Sangat prihatin karena kita diundang adalah untuk ke acara agama, acara haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak menyangka ada hal-hal orang yang mengaku beragama Islam tapi menggunakan gerakan radikal. Ya ibaratnya ini udah kayak takfiri saja ini, karena sudah ada yang kayak ibarat menghalalkan darahnya Kiai Imad dan lain sebagainya. Termasuk ini masuk juga nih kepada kriteria SAT MUI, sehingga harus menjadi perhatian banyak pihak. Jadi tidak hanya pihak kita saja, tapi ini ya pihak ulama, pihak umaro ini harus sudah mengambil kepedulian, termasuk dari petinggi-petinggi NU, karena anggota Banser dan Roy Suryah MWCNU Cikarang Utara juga menjadi korban. Jadi ini ada banyak pihak yang menjadi korban, perlu perhatian kita bersama dan doa kita bersama juga. Jadi insya Allah kami juga sudah mulai komunikasi dengan pihak keamanan, dan insya Allah kita meskipun ada persekusi ini tidak akan gentar untuk terus meneruskan lanjutkan perjuangan. Kita mendukung kajian tesis Kiai Mani Usman, kita juga mendukung bahwasanya para petinggi, para ulama ini terus untuk bersuara, jangan takut, jangan gentar, bahwasanya para kabib dan para gerakan radikal pendukungnya ini tetap harus diwaspadai. Mereka sudah banyak melakukan penyesatan di masyarakat, bahkan sudah kami teliti 5 diantaranya masuk kepada kriteria SAT MUI. Mereka mengajarkan gerakan radikalisme. Jadi di kepolisian, deradikalisasi itu penting untuk bergerak, dan ini kita harus menjadi perhatian bersama-sama. Mari kita bersuara bersama-sama. Hal-hal ini tidak bisa didiamkan saja. Dan juga bukti ini juga menjadi konspirasi kelompok Habib, karena ternyata upaya persekusi ini direkam oleh pihak mereka dan disiarkan juga oleh Sayyid Bahar bin Smith Official. Artinya ini Bahar bin Smith dan kroni-kroninya ini terlibat dalam upaya berencana. Sudah sistematis. Jadi ini bukanlah karena kalangan warga Kerawang yang ibaratnya antipati, tapi ini sudah sistematis. Kelompok mereka berupaya memframing seakan-akan Kiai Imad ini ditolak warga dan lain sebagainya. Padahal tidak ada undangan ceramah untuk Kiai Imad, hanya kita ini diundang oleh Kiai Junaid untuk hadir ke acara haul beliau, sedangkan acara utama adalah besok di PWI ada pelantikan di Pulau Bata Kerawang. Dan insya Allah acara pelantikan PWI juga terus akan berjalan. Kita tidak gentar dalam membela kebenaran dan keadilan. Nah, dari saya demikian dulu, dilanjutkan oleh yang lain dulu nih.